Ya, aman dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang tidak terduga. Iya, dan saya udah mau WA dari pagi ingin membahas masalah ini. Oke. Alhamdulillah Allah pertemukan. Alhamdulillah, Ya alhamdulillah, luar biasa Allah. Ini kursinya pun baru nemu ini. Ih, Nggak tahu punya siapa, pinjam dulu ya. iya siap. Pak Ustadz, ini Iya. ada kabar yang cukup geger, bikin heboh. Itu sebuah diskusi yang di situ ada Pak Ahmad Yani. Ya, Pak Ahmad Yani ini sebetulnya kemarin tuh bikin partai. ya dia ketua umum Partai Masumi Partai yang Masumi. tidak lolos. Tidak lolos. Dan itu acaranya di tempat rekan kita juga, Ya. relawan Brownies, Brownies, Bang betul. Yusuf Blegur. Iya. Nah, yang bikin geger itu adalah statement dari Ahmad Yani yang menyatakan bahwa beliau dapat info A1 bahwa Anies akan gagal nyapres. Satu itu. Yang kedua, kemudian Demokrat akan berhasil dimenangkan oleh Muldoko. Muldoko. Ini kok gimana Ustaz? Saya sih kok begini gitu Iya, informasinya. Saya jadi langsung berpikir ini Ahmad Yani ini siapa? Artinya tentunya bukan siapa, kita semua tahu Pak Ahmad Yani. Tapi posisi beliau sekarang ada di mana sih kok bisa bicara seperti itu gitu? Baik. Jadi tadi pagi ceritanya begini, Kang Ipul. Nah, iya. Jadi para pemirsa semua, tadi pagi saya buka grup WA. Asalnya di grup WA itu di grup kita lah, Sekber ya. Wah, geger A1, saya bantah. Oke. Gitu kan. Terus saya coba lagi kaitkan. Di grup Jabar Manis juga ada. Terus saya buka lagi. Ini di isu nasional ini, para tokoh-tokoh nasional. Di grup WA yang digawangi oleh Pak Muhammad Hatta Taliwang. Ada juga. Ada juga. Wah. Jadi saya tambah ini. Jadi info A1 Pak Anies gagal nyapres. Jadi alasannya itu adalah dia mengungkapkan bahwa Muldoko akan menang PK di Mahkamah Agung. Hanya dia tidak menjelaskan dari mana menangnya PK. Ya, Dasarnya apa? Itu kan saya bilang argumentasinya Ahmad Yani itu sangat lemah. Kenapa saya katakan lemah? Dia tanpa argumentasi. Akan menang PK itu dari mana? Kan tidak ujuk-ujuk. Ya. Terus akan menang PK. Kita lihat dulu apakah Muldoko punya legal standing. Muldoko yang saya ketahui dia tidak punya KTA Partai Demokrat. KTA yang resmi. Johnny Allen bisa aja mengatakan bahwa Muldoko punya KTA khusus. Ya, yang namanya KTA itu harus ditandatangani oleh ketua umum, dan ketua umumnya AHY tidak pernah menandatangani KTA-nya untuk Muldoko. Dari situ saja sudah gugur. Bagaimana mungkin orang luar bisa mencampuri urusan internal Partai Demokrat? Nah, terus ada juga yang menyetuk ini Jenderal Bintang 2 loh. Pensiunan Jenderal Bintang 2, oh bisa saja serta-merta Menkumham mengeluarkan SK untuk Muldoko, ya tidak bisa. Jadi PK itu, Mahkamah Agung akan mengeluarkan itu kalau ada SK Menkumhamnya. Ya, ya. Dan bagaimana SK Menkumham, Yasona Lauli walaupun dia orang PDIP akan menerbitkan SK untuk Muldoko, sementara keputusan dari PK Mahkamah Agung itu belum ada. Belum ada. Kalau PK misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan memenangkan PK-nya Muldoko, ya bisa jadi akan keluar. Tapi kalau sebelum keluarnya PK akan adanya SK tersendiri. Berarti kan kalau ada SK Menkumham yang sekarang, kan diam-diam keluar SK Menkumham kan nggak mungkin. Ya. Berarti kan pengurus AHY yang sekarang ilegal. Nyatanya pengurus AHY hari ini legal. Nah itu kita bantah ya, kita diskusi. Alhamdulillah dari semua grup WA itu tidak ada yang membantah saya. Silakan saja, walaupun saya bukan pakar gitu ya. Oh, jadi diskusinya via chat atau buat tulisan untuk counter itu? Jadi ini dimuat beritanya itu di Suara Nasional. Diskusi di tempatnya Brownies, Ya. di tempatnya Pak Yusuf Blegur. Maksudnya Pak Ustadz bikin mengcounter pernyataan itu tuh dengan sebuah tulisan atau sekedar chat di grup? Saya chat di grup dan insya Allah nanti saya akan bahas tuntas. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, dia menyatakan bahwa Pak Anies akan jadi tersangka di KPK. Saya bantah. Pak Anies tidak ada alasan hukum untuk mentersangkakan Pak Anies. Apa alasan hukumnya? Tidak ada. Yang ada adalah Firly Bahuri bisa jadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kenapa?
karena diduga Firly Bahuri, karena diduga ya Firly Bahuri terlibat pembocoran hasil penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, dan ini sudah pidana dan itu masuk di Polda Metro, dan ini kita tunggu saja, apalagi Kapolda Metro Jaya yang sekarang itu adalah jenderal yang pernah dipecat oleh Firly Bahuri. Bang Yusuf Legur, ini tokoh nasional, mantan aktivis GMNI, dan sekarang berada di barisan jajaran pendukung Anies Baswedan. Bro Anies. Bronis. Kita sudah berencana podcast dari setahun yang lalu kayaknya. Baru kesampaian sekarang. Jodohnya ada di sini sekarang. Baik, Bang Yusuf Legur, kira-kira nih sebagai tuan rumah gimana, Bang? Terima kasih Bang Saiful Jaman, luar biasa ini. Alhamdulillah berkesempatan juga mengisi Akhirnya. beliau setelah hampir setahun ya. Iya. Nggak pernah bisa berjodohan, tapi alhamdulillah rezekinya hari ini. Terima kasih juga Pak Ustadz, luar biasa tajam analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menanggapi apa yang dibahas tadi tentang pernyataan Dr. Ahmad Yani, Ketua Partai Masyumi, terkait soal beberapa faktor yang diyakini ya, bahasanya Pak Ahmad Yani itu info A1 bahwa Pak Anies atas gagal. Saya pikir apa yang disampaikan, kita memanggilnya Kandayani, merupakan sebuah perspektif yang sebenarnya sudah umum. Kalau bicara upaya menjegal Pak Anies itu, Tapi A1-nya itu loh, Bang. iya, itu nanti kita bisa gali. Karena Oke. kemarin suasana bukber, terbatas waktu segala macam, jadi nanti kita akan lebih dalam lagi kajiannya. Kebetulan Bronis, insya Allah setelah Lebaran akan launching program diskusi Dwi Mingguan. Rutin, itu memanggil tokoh-tokoh dan berbagai narasumber yang relevan lah bahas kebangsaan. Nah, jadi kembali kepada tadi Pak Ahmad Yani atau Kanda Ahmad Yani ini, saya melihat itu potret yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa upaya menjegal Pak Anies sebagai capres atau pemimpin masa depan atau katakanlah presiden Indonesia dalam Pilpres 2024 itu memang sudah menjadi sebuah, bukan lagi wacana tapi kenyataan-kenyataan. Indikasinya bisa kita lihat dari level buzzer sampai ke, mohon maaf, lingkaran istana tuh ikut semuanya menyuarakan bagaimana supaya Pak Anies ini gagal nyapres. Dan dari beberapa peristiwa, dari beberapa manuver politik, bahkan bukan pada saat sekarang posisi Pak Anies diusung oleh 3 partai ya, PKS, Demokrat, dan Nasdem sebagai capres, tapi bahkan ketika menjabat menjadi gubernur, upaya untuk menghancurkan, mendiskreditkan, bahkan menjegal Pak Anies itu sudah nampak. Prestasi-prestasi yang luar biasa dari Pak Anies, penghargaan yang begitu mengagumkan, yang mengangkat nama baik bangsa Indonesia di mata internasional, itu tidak berarti. Karena apa? Karena kebencian oleh hasad, dengki, dan ambisi bagaimana supaya Pak Anies ini tidak maju, dan mereka rejim-rejim yang kalau bahasa itu rejim berdebah, rejim laknat, itu bisa meneruskan kekuasaannya, entah dengan jalan perpanjangan 3 periode, entah dengan jalan menunda pemilu, atau menempatkan presiden-presiden boneka oligarki untuk terus melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah sangat distortif ini. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Ahmad Yani itu, Kanda Ahmad Yani, merupakan sebuah potret yang harus kita kaji, bahwa ada 2 poin. Pertama, beliau sebetulnya menegaskan saja bahwa upaya Pak rejim ini untuk menjegal Pak Anies itu bukan main-main, bukan rumor, tapi fakta, dan dia dilakukan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, ini menjadi warning buat kita semua, seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya adalah relawan Pak Anies di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah ini menjadi potret juga bagaimana menguji semua relawan Anies maupun seluruh rakyat Indonesia yang inginkan perubahan, yang pro demokrasi, ya, itu menghadapi rejim yang seperti ini, yang sudah machiavellis, menghalalkan segala cara ini, sudah harus diantisipasi, termasuk upaya untuk nanti menjegal Pak Anies, menggagalkan pemilu, menunda pemilu. Dan ini jadi bagian dari testis, cek ombak juga buat para relawan. Sejauh mana relawan ini kemudian mensikapi situasi dan kondisi politik nasional. Bagaimana kemudian capres mereka yang kita cintai ini, Pak Anies ini, yang juga bukan cuma didukung oleh relawan, tapi seluruh rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia, bisa mengantisipasi. Jadi saya pikir dari 2 poin itu yang disampaikan Pak Yani itu masih cukup realistis, relevan, dan menguji sejauh mana loyalitas dan militansi rakyat Indonesia pada umumnya dan relawan Pak Anies khususnya. Bang Blegur, terakhir aja nih. Jadi saya ingin memastikan sudut pandangnya Abang melihat apa yang disampaikan Pak Ahmad Yani itu sebetulnya ada positifnya juga. Ini untuk menguji ke
loyalitas relawan, begitu maksudnya? Iya. Oke. Ya, baik. Jadi menarik sekali, ada dua perspektif yang berbeda, tapi saya kira dua-duanya benar, dua-duanya perlu kita pertajam bahwa Anies tidak akan ditersangkakan, itu menjadi sebuah kewajiban kita secara bersama-sama juga untuk memastikan itu, begitu Pak Ustadz ya? Kalau saya ada ininya sedikit, jadi betul memang ada upaya penjagalan Pak Anies, itu memang ada. Ya. Tapi makin ke sini itu makin melemah. Pertama, isu penundaan pemilu. Yang menolak penundaan pemilu kan bukan kita, PDIP yang menolak. Terus perpanjangan masa jabatan presiden, itu yang menolak juga PDIP, yang jadi motor penggeraknya, sehingga tidak terjadi amandemen UUD 45. Itu kan kita lihat di situ. Terus kalau kita lihat lagi itu adalah makin ke sini kan makin melemah tuh upaya penjagalan Pak Anies. Ya. Itu kalau kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biasa Bang Refli Harun ini. Ya, jadi itu menurut saya makin ke sini makin melemah upaya penjagalan Pak Anies. Justru langkah Pak Anies menuju Pilpres 2024 itu makin menguat. Itu kalau saya lihat. Sekarang melalui apa lagi? Mau petersangkaan Pak Anies. Udah berat dok. Yang kemarin berat awal kita itu, tegangnya itu. Oktober kemarin, September kemarin, yang katakan non kabarnya akan keluar sprindik untuk Pak Anies. Ternyata gagal itu. Nah, beliau masih jadi gubernur. Sekarang beliau sudah tidak jadi gubernur dan sudah diusung dan sudah bersafari kemana-mana. Jadi ini kelihatannya sangat berat bagi KPK akan mentersangkakan Pak Anies. Ya sudah bagaimanapun juga sudah diusung oleh 3 partai. 3 partai ini yang punya suara di parlemen. Taruhlah misalnya Partai Demokrat, kecil kemungkinan juga PK-nya Muldoko akan menang karena Muldoko tidak punya legal standing. Oke, baik. Closing statement, Bang Blegur. Kita tahu bahwa Pak Anies ini capres yang potensial dan perspektif buat kemajuan Indonesia, buat perubahan Indonesia yang lebih baik, tentunya tidak akan mudah melenggang. Segala macam cara, segala macam siasat, segala macam tipu daya itu akan tetap menerjang Pak Anies. Tapi yakinlah, seperti kata teman-teman ya, bahwa makarnya manusia itu tidak seberapa dengan makarnya Allah. Jadi kita umat Islam pada umumnya dan seluruh rakyat Indonesia khususnya tidak usah khawatir. Betapapun hebat rezim kekuasaan ini, mereka memiliki katakanlah uang, memiliki aparat, memiliki oligarki yang luar biasa, tetapi mereka tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Kebenaran akan tampil dengan sebaik-baiknya mengalahkan kejahatan. Insya Allah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Blegur, Pak Ustadz. Kita akan mulai acara ke dalamnya.